Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pertemuan ke 13 ya. 13 analisis teks media tentang analisis wacana nih. Ini analisis wacana ya. Kal- Kalau dalam analisis wacana, beberapa topik yang akan kita pelajari yaitu teori wacana, bahasa peka terhadap konteks, eh, kemudian definisi analisis wacana. Kemudian ada analisis wacana kritis, bahasa selalu komunikatif, cara pandang penutur, dan kemudian juga properti wacana, fungsi analisis wacana, hubungan antara properti wacana, model koherensi wacana. Ini beberapa item yang akan kita pelajari. Ini kita menyangkut teori wacana dulu. Jadi teori wacana. Lewat metode itu. Kalkulasi berhangganan. Memang dia siap itu. Ini sesuai buku dari Eti Setiawati, Rosi Rusmawati. Analisis wacana, konsep, teori, dan aplikasi. Ini kita kutip dari Google Scholar ya. Nah, ini bukunya. Sebeberapa yang bisa terbuka saja. Kita lihat. Di sini menyebutkan ada hakikat wacana. Jadi asal mula istilah wacana itu berasal dari bahasa Sanskerta yaitu wek, wa, fek. Nah, yang berarti berkata atau berucap. Nah, itu kata Mulyana itu dalam bukunya. Istilah tersebut merupakan bentuk aktif atau sebuah bentuk verba. Jadi istilah tersebut mengalami nominalisasi menjadi wacana yang berarti perkataan atau tuturan. Nah, ini Selvi Gayatri juga sudah bergabung. Jadi istilah wacana juga merupakan terjemahan dari eh, bahasa Inggris. Di bahasa Inggris yang ada orang bilang discourse. Nah, sering sekarang tuh discourse. Discourse. Kemudian kata tersebut berasal dari bahasa Latin yaitu discursus yang berarti lari ke sana kemari atau lari bolak-balik. Dalam kamus Webster, istilah tersebut diperluas menjadi komunikasi kata-kata, ekspresi gagasan-gagasan, dan juga risalah tulis berupa ceramah. Jadi hakikatnya seperti itu. Kemudian dari pendapat-pendapat tersebut dapat dirumuskan bahwa wacana adalah suatu bahasa terbesar di atas kalimat yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Nah, jadi kalimat-kalimat nanti akan menghasilkan wacana. Jadi cirinya sebagai berikut: satuan gramatikal, kemudian satuan terbesar, tertinggi atau terlengkap, memiliki hubungan proposisi, memiliki hubungan kontinuitas, berkesinambungan. Nah, itu ciri-cirinya juga memiliki hubungan kohesi dan koherensi. Nah, jadi kalau dalam analisis wacana ini kita juga harus familiar telinga kita orang komunikasi mendengar kata-kata koherensi, kohesi, kohesi dan koherensi, koherensi, kohesi, 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 koherensi, koherensi. Nah, jadi ada juga medium dapat lisan maupun tulis sesuai dengan konteks. Nah, kemudian tujuan wacana itu erat kaitannya dengan tujuan manusia berkomunikasi. Jadi hal ini disebabkan wacana mengandung gagasan-gagasan tertentu yang pasti mengandung gagasan tertentu itu eh, mengundang gagasan yang diselipkan dalam kata-kata yang akhirnya membentuk wacana. Jadi kalau dalam sebuah wacana itu ya ada kata-kata ya berarti wacananya ke sana. Nanti lebih dalam akan kita pelajari. Ini memang masalah wacana ini memang kalau mata kuliah kita analisis teks media memang ada beberapa
Analisis memang kalau wacana itu mengarah kepada umpamanya ada kebijakan-kebijakan, wacana-wacana tentu. Umpamanya kita pernah mendengar juga pemerintah mewacanakan ini, mewacanakan itu, baru wacana ya. Oleh karena itu ada 4 kebutuhan dasar manusia untuk berkomunikasi, yaitu keinginan untuk memberikan informasi pada orang lain, meyakinkan seseorang, menggambarkan bentuk atau wujud barang atau objek, menceritakan kejadian atau peristiwa. Jadi itu keempat kebutuhan dasar ya. Empat kebutuhan dasar manusia akhirnya juga sejalan dengan tujuan wacana itu sendiri. Jadi tujuan wacana tersebut ada 4. Untuk memberikan informasi, meyakinkan, menggambarkan, dan memaparkan atau menceritakan. Nah, itu maksudnya tujuan wacana itu. Tujuan wacana apa tadi? Meyakinkan, menggambarkan, memaparkan, atau menceritakan. Jangan lupa untuk memberikan informasi. Nah, jangan lupa ya. Jadi tujuan wacana memberikan informasi, meyakinkan, menggambarkan, dan memaparkan atau menceritakan. Jadi ada perbedaan-perbedaan oleh ahli itu biasa. Kemudian fungsi wacana. Jadi tujuan, kemudian fungsinya. Ketika mengkaji tentang fungsi wacana, tidak dapat dilepaskan dari fungsi bahasa. Jadi kalau dalam fungsi wacana juga menyangkut juga dengan fungsi bahasa. Hal ini karena hakikat wacana adalah satuan gramatikal terbesar yang sudah mengandung proposisi atau gagasan yang lengkap. Jadi kalau ada sebuah tulisan atau teks media yang sudah banyak dari atas sampai ke bawah, apa nih wacana dalam pemberitaan ini, atau wacana dalam sebuah film, atau wacana dalam sebuah surat kabar, atau wacana dalam sebuah iklan, nah macam-macam ya. Jadi di dalam wacana terdapat gagasan utuh yang dituangkan dalam bentuk bahasa. Jadi karena itu berikut dipaparkan fungsi wacana yang dibagi berdasarkan fungsi bahasa. Nah, ini berdasarkan fungsi bahasa ya dibagi ya. Eh, Wacana ekspresif. Nah, itu fungsi wacana bersumber dari eh, fungsi bahasa untuk mengekspresikan emosi, keinginan atau perasaan penyampaian pesan. Kemudian wacana patis, nah, yaitu fungsi wacana yang bersumber dari bahasa yang berfungsi untuk memperlancar komunikasi. Kemudian wacana informasional, yaitu wacana fungsi wacana yang bersumber dari fungsi bahasa sebagai media penyampaian informasi. Ekspresif, itu untuk mengekspresikan emosi. Kalau patis, untuk memperlancar komunikasi. Kalau informasional, ya penyampaian informasi. Wacana estetik, sebagai keindahan atau puitis ya, termasuk di sini kalau ada puisi-puisi itu wacana estetik namanya. Kemudian wacana direktif, yaitu dari fungsi bahasa membuat pendengar melakukan sesuatu seperti memberi keterangan, mengundang, memerintah, memesan, mengingatkan, mengancam, dan sebagainya. Jadi ini direktif atau direktif. Kemudian struktur wacana itu. Ini struktur wacananya ya. Di dalam poin kita tadi juga ada struktur wacana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Struktur wacana adalah cara suatu hal atau unsur disusun. Jadi struktur juga diartikan sebagai unsur-unsur atau bagian yang dibangun dalam pola tertentu. Jadi wacana juga memiliki struktur tertentu. Jadi suatu wacana bisa dikatakan utuh apabila memiliki struktur yang lengkap. Jadi kalau belum lengkap ya mungkin belum wacana, masih kurang nih ide atau pendapat siapa atau nama orangnya yang belum ada. Berarti informasinya ini dari mana gitu kan, belum lengkap. Kemudian eh, ini contoh-contohnya. Kemudian untuk lebih jelasnya mengenai ketiga struktur, ada 3 struktur eh, dimensi teks tersebut adalah struktur makro. Kemudian ini kan menurut salah satu tokoh wacana kritis yaitu Pandik, ada 3 dimensi teks dalam wacana kritis. Ketiga dimensi teks tersebut adalah struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Nah, struktur makro itu struktur utama sebuah teks yang bisa dilihat dari topik atau tema umum dari sebuah wacana kayak sebuah berita tuh, umpamanya judul gitu kan. Nah, struktur makro ini
memiliki keterkaitan erat dengan bagian tematik atau topik atau sebuah wacana. Tentang apa gitu kan, wacana umpamanya tentang kerusuhan kejuruhan tadi, berarti struktur makronya ya tentang kerusuhan kejuruhan, umpamanya contoh ya. Jika membahas tentang struktur makro, maka hal yang harus dicari adalah topik atau tema dari sebuah wacana utuh. Apa nih topik atau wacananya ya? Nah, itu berarti struktur makronya. Berarti eh, dimensi teksnya, struktur makronya, ini masalah judul-judul mamanya. Kemudian superstruktur, struktur yang berkaitan dengan bagian-bagian di dalam wacana, layaknya struktur utama dalam wacana dalam pendekatan struktur. Superstruktur juga memiliki tiga bagian. Ketiga bagian tersebut, bagian pembuka, isi, dan penutup. Jadi kalau ada tulisan-tulisan, ini pembukanya dulu, ini ada isinya, kemudian ini penutupnya. Itu namanya superstruktur. Kemudian membentuk alur teks, kemudian struktur mikro. Itu tadi dimensi teks, ada struktur mikro, bagian yang paling kecil menyusun sebuah wacana. Ini dia struktur makro, superstruktur, dan superstruktur mikro. Itu yang namanya dimensi teksnya ya. Struktur mikro adalah bagian yang paling kecil yang menyusun sebuah wacana. Bagian yang paling kecil inilah yang merupakan bagian dari unsur wacana. Bagian yang melingkupi struktur mikro dimulai dari kata, kalimat, preposisi, anak kalimat, klausa, dan gambar. Jadi kalau ada sebuah berita online, eh, berarti kalau orang bertanya dalam dimensi dimensi teksnya, yang mana yang struktur mikronya, yaitu kata-kata yang ada dalam berita itu. Kata A, B, C, D. Kemudian proposisi atau kalimat, kalimat ini. Kemudian proposisi, ada proposisi yang ini. Kemudian ada anak kalimat, kemudian klausa dan gambar. Jadi kalau gambar, ya termasuk dalam dimensi ini adalah struktur mikro. Jadi kalau ada berita, ada foto, ya berarti ini struktur mikronya nih. Jadi kalau orang orang komunikasi memandangnya seperti itu. Jadi kalau orang komunikasi itu kalau memandang sebuah informasi atau teks media itu ya harus dalam. Dan kita masuk ke unsur wacana. Kemudian struktur wacana dibangun dari bagian-bagian di dalamnya, baik struktur wacana dalam pandangan deskriptif maupun kritis. Unsur-unsur penyusun. Jadi menurut Mulyana, unsur dalam sebuah wacana dapat dibagi menjadi dua. Jadi kalau unsurnya dapat dibagi menjadi dua. Pertama unsur internal wacana, kemudian yang kedua unsur pertama unsur internal wacana, kemudian unsur eksternal. Jadi unsur eksternalnya dibagi menjadi dua. Pertama unsur internal. Unsur internal itu apa? Ada kata dan kalimat. Kalau kata dan kalimat unsur yang membentuk sebuah wacana. Kemudian ada teks dan konteks. Itu berarti masih termasuk dalam unsur internal wacana. Kemudian wacana. Jadi unsur eksternal wacana itu ada implikator. Kemudian ada presuposisi dan juga ada inferensi. Kemudian ada referensi. Nah, itu dia. Kalau tadi ada yang agak-agak lain kita dengar itu masalah eksternal ini. Jadi unsur eksternal wacana itu eh, merupakan unsur yang terdapat di luar sebuah wacana, implikatur. Nah, ini agak-agak katanya kalau orang komunikasi implikatur. Memang ini mungkin kalau belum dengar kita harus menyimak-nyimak dulu apa implikatur itu adalah bagian dari unsur eksternal wacana. Jadi implikatur bagian eksternal dari wacana, ujaran yang menyirat suatu
yang berbeda dengan apa yang sebenarnya diucapkan oleh pembicara. Jadi ujaran-ujaran yang berbeda. Nah, kemudian eh, juga ada presuposisi adalah perkiraan atau prasangka. Nah, juga ada kalau dalam sebuah wacana yang unsur eksternalnya itu prasangka. Jadi apa-apa sesuatu benda keadaan yang kita menduga-duga bahwa berprasangka dulu, prasangka baik prasangka buruk gitu kan. Kemudian inferensi. Jadi inferensi eh, proses yang harus dilakukan pembaca agar dapat memahami makna yang secara harfiah tidak terlihat di dalam wacana yang dinyatakan oleh pembicara dan penulis. Jadi kalau kita pembaca harus inferensi. Ya, jadi kalau ada orang bilang, kalau sekarang kan ada berita hoax gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kita harus inferensi dulu. Makna secara harfiahnya tidak terlihat, kita memahami dulu. Ada sebuah wacana umpamanya ya kita pahami dulu. Kemudian referensi, kalau kalau orang bilang referensi itu buku, sebenarnya kalau dalam eksternal ini referensi itu diartikan sebagai sebuah acuan. Dalam kajian wacana, referensi adalah salah satu bagian dari unsur-unsur internal wacana. Jadi ini kan eksternalnya tapi referensinya salah satu bagian dari internal unsur. Itu berbolak-balik dia kan. Selain itu referensi juga merupakan salah satu bagian dari piranti kohesi. Nah, ini nanti akan mengarah ke sana. Beransur-ansur dulu. Kemudian untuk konteks wacana merupakan situasi atau latar terjadinya sebuah komunikasi dianggap sebagai penyebab terjadinya suatu pembicaraan. Jadi ini konteksnya umpamanya seorang presiden atau seorang bupati Rekan Hilir, eh, kan kalau umpamanya mau diundang wawancara, nih konteksnya apa dulu nih Pak? Nah, gitu kan kadang-kadang ada pertemuan antara kedua kepala daerah atau dua kepala negara. Nih konteks pembicaraan kita tentang apa? Nah, gitu. Nanti apa? Nah, itu makanya konteks wacananya dulu. Dia kan akan membangun wacana nanti. Apabila terjadi perbincangan yang panjang umpamanya akan menghasilkan sebuah wacana. Jadi konteksnya situasi atau latar terjadinya sebuah komunikasi. Jadi umpamanya kita membahas tentang kelangkaan LPG umpamanya. Berarti konteksnya itu dulu. Situasi atau latar terjadinya sebuah komunikasi. Dapat dianggap sebagai penyebab konteks wacana ini terjadinya suatu pembicaraan. Jadi berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa konteks sebagai jembatan untuk memulai sebuah komunikasi. Jadi kalau dalam hal perkuliahan, ya umpamanya pertemuan kita eh, perkuliahan kita ini tentang analisis teks media. Jadi umpamanya dari sana sudah mulai konteksnya sudah mulai terbuka. Kita analisis teks media umpamanya. Ini lama kelamaan akan berkembang wacana-wacana yang lain. Itu contoh kalau di materi perkuliahan. Begitu juga dalam pemberitaan. Jadi kalau dalam pemberitaan seperti itu juga eh, konteks yang yang diberitakan ini apa? Ah, ya tentang korupsi, Bu. Oke. Juga berikut uraian keempat jenisnya diklasifikasikan konteks itu menjadi konteks fisik, epistemis, linguistik, dan sosial. Jadi konteks fisik itu meliputi tempat terjadinya pemakaian bahasa dalam suatu komunikasi. Jadi objek yang disajikan dalam peristiwa komunikasi itu dan tindakan atau perilaku dari para peran dalam peristiwa komunikasi. Kemudian untuk konteks epistemis atau epistemic konteks atau latar belakang pengetahuan yang sama diketahui atau pembicara maupun pendengar. Tadi apa? Konteks fisik, physical konteks, tempat, pembagian bahasa dalam satu komunikasi, objek yang disajikan, tindakan, peran-perannya itu kita mengadakan pertemuan lewat umpamanya lewat dialog, atau lewat pertemuan atau lewat streaming umpamanya. Kemudian konteks epistemisnya latar belakang pengetahuan yang sama itu tentang pengetahuan ya yang akan berbicara itu. Konteks linguistik atas linguistik konteks itu kalimat atau tuturan-tuturan yang mendahului satu kalimat atau tuturan tertentu dalam
peristiwa. Jadi kalau seorang bupati dia akan bertutur, konteks linguistiknya kalimat-kalimat atau tuturannya mendahului satu kalimat. eh, Sebelum ini gini ya, jadi namanya tuturan-tuturan mendahului satu kalimat dulu. Nah, kemudian konteks sosial, relasi sosial dan latar setting yang melengkapi hubungan antar pembicara atau penutur. Umpamanya, ini seorang bupati, ini seorang petani. Nah, berarti tentu kalau sebuah acara talk show umpamanya atau yang orang kan kalau di TV-TV namanya talk show atau dalam sebuah media mau membicarakan tentang atau akan membuat program live streaming mengkaji seseorang, ini ekonom, ini akademisi umpamanya, ini petani, ini yang aparat, ini yang lain-lain. Jadi itu namanya konteks sosialnya hubungan antar pembicara atau bisa jadi pemulung berbicara dengan wali kota atau wali kota berbicara dengan mobil pengangkut sampah. Nah, itu bisa kan? Jadi konteks sosialnya kalau umpamanya diadakan dialog, orang wali kota mengeluh atas sampah yang banyak, nanti apa pula dikatakan oleh seorang pengangkut sampah? Umpama seorang pengangkut sampah, aduh kami sudah capek ngangkutnya, tapi sampah selalu banyak. Rupanya ada umpamanya pengangkut-pengangkut sampah liar. Makanya terjadilah sampah tetap menumpuk. Setelah mereka selesai ngangkat, datang lagi sampah yang tidak teratur. Jadi ya, makanya siang jadi mengonggok sampah. Bisa-bisa jadi seperti itu. Oke. Kemudian tadi ada tentang kohesi dan koherensi wacana. Kalau bicara kohesi dan koherensi wacana itu, sebuah wacana baik adalah wacana yang memiliki kohesi dan koherensi di dalamnya. Jadi kalau sebuah wacana itu, yang baik itu kalau ada wacana untuk pemutihan pajak umpamanya ya di Provinsi Riau, pemutihan pajak harus ada unsur kohesi dan koherensinya. Jadi kohesi dan koherensi penting agar pembaca atau pendengar dapat menafsirkan makna wacana yang tepat. Nah, kohesi merupakan keserasian antar unsur yang satu dengan yang lain agar tercipta pengertian yang koheren. Nah, jadi kohesi membentuk satu keserasian bentuk, sedangkan koherensi membentuk keserasian makna. Jadi kalau susunan yang maksud yang kohesi itu ya susunan kalimatnya benar dan koherensinya membentuk keserasian makna. Jadi umpamanya untuk kohesinya tentang rasa eh, untuk meningkatkan PAD dari pajak kendaraan umpamanya. Nanti memang koherensinya akan membentuk keserasian makna. Ya mungkin nanti beberapa pajak beberapa bulan belakangan diputihkan. Itu salah satu termasuk kohesi dan koherensinya. Kemudian kohesi wacana. Jadi kohesi merupakan sumber antar unsur yang terdapat pada sebuah wacana. Dan kalau kohesi leksikal, dia ada namanya kohesi itu eh, kohesi wacana. Ini ada kohesi leksikal dan repetisi. Nah, kemudian yang kohesi leksikal itu ada repetisi atau pengulangan. Jadi kalau dalam berita, memang kalau pengulangan-pengulangan terlalu sering itu kurang bagus juga. Tapi kadang-kadang pengulangan-pengulangan dalam sebuah wacana itu lebih mempertegas dan pendengar atau pembaca akan lebih paham karena diulang. Oh ini maksudnya ya pengulangan atau repetisi. Nah, ini kalau berbicara repetisi atau pengulangan ada repetisi epizeuxis. Epizeuxis adalah pengulangan satu kata yang digunakan beberapa kali dalam kalimat. Repetisi tautotes, pengulangan kesatuan kata digunakan beberapa kali dalam konstruksi kalimat. Repetisi anapora ialah pengulangan. Ini pengulangan nih satuan kata atau frasa pada awal atau akhir kalimat berikutnya. Jika ada pengulang-pengulangan yang di anapora itu di awal atau akhir berikutnya. Repetisi epistropa, pengulangan satuan kata atau frasa pada akhir baris dalam puisi atau kalimat secara berturut-turut. Repetisi simplok, ialah pengulangan satuan lingual pada awal dan akhir beberapa kalimat tertentu. Ini memang
Eh, Kalau orang anak jurusan bahasa ini memang makanan mereka ini. Tapi kita dalam analisis teks media nanti juga ada menggunakan teknik analisisnya, analisis wacana ya kita harus obrak-abrik ini juga, bolak-balik juga, baca-baca juga. Ya mau tidak mau nanti mahasiswa saya Arido juga mengawali sesuatu memang berdasarkan teori-teori. Jadi biarpun ini hanya sifatnya monoton, tapi tetap kita harus ya inilah namanya pembelajaran. Jadi segala sesuatunya harus dari teori-teori dulu. Nah, barulah nanti kita akan ada penerapannya dalam sebuah penelitian, umpamanya. Kemudian ada repetisi mesodiplosi, jadi pengulangan pada tengah-tengah baris atau kalimat secara berturut-turut. Kemudian ada repetisi epanalepsis, pengulangan pada kata atau frasa terakhir sebuah kalimat merupakan pengulangan frasa pertama. Kemudian repetisi anadiplosis, pengulangan kata atau frasa terakhir pada baris atau kalimat kemudian menjadi kata pertama pada kalimat berikutnya. Nah, ini sering dalam penyambungan-penyambungan berita, pengulangan-pengulangan ini penting. Nah, ada pengulangan ya untuk kadang mempertegas agar memang kalau pembaca lebih oh itu maksudnya diulang lagi nih kalimatnya di sini gitu. Kemudian ada sinonimi di padanan kata atau orang bilang sinonim. Nah, selain repetisi juga terdapat aspek leksikal sinonimi atau sinonim membentuk hubungan makna yang sama antar satuan lingual satu dengan yang lainnya. Jadi maknanya sama tapi kalimatnya agak berbeda. Jadi sinonim ini wujud lingualnya dapat diklasifikasikan menjadi 5 macam. Nah, untuk sinonim ini ya. Pertama, sinonim antara morfem bebas dan morfem terikat. Sinonim antara kata dengan kata. Kemudian sinonim kata dengan perasa atau sebaliknya. Sinonim oke. Jadi antonim atau lawan kata. Nah, jadi kalau lawan kata juga diklasifikasikan menjadi 5 berdasarkan sifatnya. Ada oposisi mutlak, ada oposisi kutub, oposisi hubungan, oposisi hierarkial, dan oposisi majemuk. Jadi ada 5 antonim lawan katanya. Kalau dalam sebuah wacana, nah, kalau seseorang itu koruptor ya lawan katanya orang yang bersih, umpamanya. Nah, jadi ada klasifikasinya juga. Kalau posisi mutlak, tentangannya secara mutlak. Mutlak itu memang antara hitam dan putih gitu. Jadi kalau memang seseorang itu dalam sebuah oposisi dianggap kalimatnya atau wacananya pertentangan antara seorang ustadz dengan seorang preman, ah itu oposisi mutlak. Jadi preman lawan ustadz, Bapak. Termasuk polisi melawan penjahat atau penjual narkoba gitu kan. Jadi itu namanya posisinya mutlak sekali, berlawan makna gitu. Nah, kemudian kalau posisi kutub yang kata-katanya eh, terdapat tingkatan. Nah, jadi memang tidak mutlak, tapi sudah ada tingkatannya. Lalu kemudian oposisi hubungan yang saling melengkapi satu sama lain. Jadi kalau hubungan ini dia kan oposisi ini, tapi menghubungkan ada hubungannya juga antara keadaan yang satu dengan keadaan yang lain. Kemudian oposisi hierarkial yang menyatakan jenjang seperti kata-kata satuan ukur. Nah, kemudian oposisi majemuk ialah oposisi makna yang terjadi pada lebih dua kata. Jadi kalau umpamanya dalam berita ada beberapa kata ya ada mungkin eh, kita mengulang-ulangnya atau posisinya untuk lebih dari dua kata. Kemudian kolokasi atau sanding kata, kemudian hiponimi hubungan atas bawah. Nah, jangan bosan dulu kita ini belajar analisis wacana ini, hoponimi.
ekuivalensi atau kesepadanan. Kemudian ada kolakasi atau sanding kata. Nah, kadang-kadang ada sebuah kalimat yang memang katanya disandingkan. Jadi hubungan antar bawah, kemudian ekuivalensi, kesepadanan. Kemudian ada juga kohesi gramatikal. Jadi tadi kohesi yang pertama, ini kohesi yang kedua, kohesi gramatikal. Nah, ini memang ada pengacuan atau referensi, penyulihan atau substansi. Begitu eh, analisis eh, wacana tentang eh, ini. Kemudian tadi di awal pertemuan kita beberapa item itu item yang terakhir kita dulukan. Nah, seperti halnya ini tadi. Nah, ini analisis wacana itu tadi kan teori wacana yang kita mulai dulu ini asumsi wacana, hubungan antar properti wacana dan model koherensi wacana. Dan kemudian kita akan masuk ke ini dulu, teori wacana, bahasa peka terhadap konteks, baru nanti analisis wacana kritis, bahasa selaku komunikatif. Oke, kemudian kita masuk ke ini analisis wacana untuk bukunya eh, karangan Aris Badara ini. Nah, nanti linknya Bapak kasih, kita hanya bisa membaca sebagiannya saja. Nah, ini ada juga ini tentang media massa dan konstruksi realitasnya. Kemudian eh, eh, kita memulai tentang tadi teori dan metodenya. Lalu kita lanjut ke analisis wacana ini kritis, bahasa selalu komunikatif dan cara pandang penuturnya. Nah, kalau untuk ini tadi sudah kita dalami. Oh, salah lagi. Ini dia analisis wacana. Ntar Bapak share bahannya lagi. Nah, ini dia yang buku tadi. Nanti untuk pertemuan ke-14. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Koherensi, leksikal, ya standar kewacanaan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini pertemuan 10, 11, 12 ya. 11, 12, 13 nih ya, yang pertemuan ke-13. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini?
Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi kalau ini sebagian dari eh, analisis wacana ini, dia karena agak banyak ini kita bagi dua saja teorinya untuk dua pertemuan. Nanti untuk pertemuan ke 11, 12, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ini dia. Dan 10, 11, 12, 11, 12, 13, 14. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ini teori wacananya sudah, definisinya. Nanti di pertemuan ke-15 umpamanya nanti kita akan perlihatkan beberapa contoh-contoh analisis wacana. Memang kalau kita berbicara buku-buku kayak gini memang agak-agak bingung juga kan. Nah, memang banyak juga itu eh, bikin pusing-pusing juga ini. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nggak ada, Pak. Enggak ada ya. Jadi kalau untuk pertemuan ke selanjutnya, ini kan waktunya juga tinggal sedikit. Join sekali lagi lah ya biar bisa kita 4 kali pertemuan hari ini. Memang sebenarnya kan 4 kali nih. Ya, join lagi sekali lagi nanti ya. Karena biar hari ini biar tuntas materinya 4 kali pertemuan. Nah, jadi kalau memang kurang-kurang nanti mahasiswanya rugi. Jadi kalau diringkas-ringkas waktunya bapak bubu kalian yang rugi kan. Nah, kita bayar uang kuliah. Silakan kalau memang ada tentang analisis wacana yang bisa ada yang pernah dengar kalian atau yang menurut kalian perlu kita dalami ya silahkan. Karena kalau dalam kita kan mata kuliah kita kan analisis teks media. Nah, jadi kalau dalam teks itu juga terkadang juga ada bisa menggunakan analisis wacana. Ini namanya saja analisis teks media, tapi namanya nanti ada analisis wacana. Wacana itu kan wacananya seperti ini lengkap gitu. Dari wacana itu ada beberapa kalimat, kalimat itu ada beberapa teks. Nah, dari teks itulah nanti mengarah kepada analisis teksnya. Makanya kalau dalam analisis teks media ya kita berbicara analisis semiotik, analisis wacana, ya analisis framing kayak tadi. Ya tidak terlepas. Memang itu yang dibahas bahasan Anda lagi nanti analisis wacana kritis dan yang lain-lain. Nah, jadi kalau memang waktunya habis, kita untuk pertemuan ini pertemuan ke-13 ya. Pertemuan ke-14 nanti silakan join setelah waktu rekaman atau waktu Zoom-nya ini habis dan diharapkan join kembali. Nah, ya, diharapkan join kembali dalam Zoom ini. Oke? Untuk pertemuan ke-13, waktunya sebentar lagi mau habis. Silakan bertanya kalau ada yang mau bertanya. Nah, memang nggak apa-apa, kita belajar teori ini memang bikin pusing-pusing.